Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel YouTube saya. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya biar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk membiasakan menonton video-video saya secara full dan juga untuk um, menekan tombol loncengnya biar nanti setiap updating dari video-video saya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan duluan. Sekedar informasi juga bagi Bapak Ibu yang berminat untuk dibantu menganalisiskan ini ya, papernya kira-kira cocoknya publish di jurnal mana, terutama ke jurnal internasional, nanti bisa DM ke Instagram saya. Bukan untuk menganalisiskan data, bukan. Tapi untuk menganalisiskan kira-kira kalau paper semacam ini itu cocoknya publishnya di jurnal mana ini. Nah, semacam itu yang saya maksud. Jadi banyak yang DM tapi minta dianalisiskan datanya, bukan semacam itu. Tapi yang dianalisiskan adalah Bapak Ibu sudah punya paper, kemudian sudah punya data, sudah artinya sudah mungkin sudah siap submit lah, tapi cocoknya dia submitnya kemana gitu. Itu yang bisa saya bantu untuk menganalisiskan. Baik, Bapak Ibu, topik utama yang saya akan share ke Bapak Ibu pada video kali ini itu terkait dengan status pengajuan pangkat atau jabatan fungsional pasca diterbitkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi mungkin di dalam video ini agak cukup panjang, oleh karena itu ini akan berkaitan dengan sebenarnya bagaimana sih kita kalau mau mengajukan pangkat atau jabatan fungsional, kemudian bagaimana kalau kita mau menghitung jumlah pangkat maupun jabatan fungsional kita itu untuk menuju ke pangkat atau jabatan fungsional berikutnya itu seperti apa. Ini akan saya jabarkan di dalam video saya ini. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk terus menonton videonya sampai secara full. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan jabatan fungsional itu tahu ini, oh ternyata saya itu punya kredit poinnya sekian, yang dibutuhkan itu seharusnya sekian. Nah, ya, kalau mau menuju ke pangkat yang di atasnya. Oke, jadi eh, yang perlu Bapak Ibu pahami dulu, dalam status pengajuan pangkat atau jabatan dosen itu ada disebut dengan 4 kriteria di sini. Jadi yang pertama itu adalah stagnan, kemudian naik jabatan, ada naik pangkat atau golongan, dan juga pengakuan angka kredit. Nah, bagaimana kalau yang stagnan? Kalau yang stagnan tentunya adalah bagi Bapak Ibu dosen yang sudah guru besar terutama dan memiliki kredit point itu sudah 1050. Jadi ini sudah tidak bisa naik-naik lagi, artinya sudah mentok gitu kan. Dan memiliki jabatan fungsional sebagai pembina utama 4E. Jadi kalau ini diperuntukkan, artinya bukan diperuntukkan, tetapi bagi dosen-dosen yang sudah memiliki guru besar 1050, karena guru besar itu kan dimulai dari yang 850. Kemudian yang stagnan yang kedua itu adalah baru mendapatkan PAK atau jabatan dosen, ya ketika dia sudah mendapatkan status guru besarnya yang memiliki nilai kredit point itu 1050. Kemudian ada dalam proses naik jabatan atau naik pangkat ataupun golongan. Nah, itu juga yang termasuk di dalam stagnan ya. Tetapi ada kalanya juga dosen-dosen di beberapa case ya, kasus itu dia sudah merasa puas dengan jabatan yang dia pangkat atau golongan yang dia sudah dapatkan pada waktu itu, meskipun sebenarnya dia berkesempatan besar untuk naik jabatan gitu ya, mungkin karena dia tidak mau mengurus pemberkasan dan lain-lain sehingga dia menganggap bahwa oke lah ini sudah cukup dengan jabatan fungsional sekian. Nah itu sebenarnya dilihat dari segi pribadi maupun dari segi institusi itu sebenarnya rugi gitu ya. Oke, kemudian kalau yang kita berbicara tentang naik jabatan,
Ya tentunya ada yang naik jabatan mulai dari asisten ahli ke lektor ya. Kalau misalnya asisten ahlinya itu mulai dari 150 mau ke lektor 200, itu yang disebut dengan naik jabatan. Ada juga misalnya yang mulai dari lektor 200 atau 300 mau ke lektor kepala 400, 550, dan 700. Dan juga lektor kepala yang 400, 550, 700 ke guru besar yang 850 atau yang 1050 itu. Jadi ini yang terutama khusus bagi dosen-dosen muda itu harus juga memahami ini. Oh, ternyata di dalam jabatan fungsional itu kredit point itu sekian-sekian dan dinyatakan naik jabatan itu seperti ini loh. Nah, itu terutama untuk dosen yang baru berkarir itu harus paham ketika nanti dalam penyusunan kenaikan jabatan fungsional. Lalu bagaimana dengan yang naik pangkat ataupun golongan? Kalau yang naik pangkat tentunya itu hanya cuma satu ini ya, satu strip aja gitu kan. Satu tingkatan maksudnya, satu tingkatan. Jadi misalnya dia punya status nih lektor 200, dia mau menujunya ke lektor 300. Dia tidak bisa loncat gitu. Misalnya mau yang lebih tinggi semacam itu. Ataupun yang lektor kepala 400 mau ke lektor kepala 550 atau ke 700. Nah, begitupun dengan yang guru besar. Kalau yang guru besar yang tadinya dia punya kredit poin 850, dia mau menuju ke 1050. Itu yang disebut dengan naik pangkat atau golongan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengakuan angka kredit. Nah, kalau pengakuan angka kredit itu adalah semua dosen yang tidak memungkinkan naik jabatan atau pangkat dan golongan. Nah, itu yang disebut dengan pengakuan angka kredit. Jadi, misalnya pada sebelumnya, pada contohnya misalnya case saya nih, saya berangkat katakanlah dari asisten ahli 150 nih, mau menuju tapi saya maunya ke lektor 300. Nah, itu maka per 2 tahun karena saya sudah memiliki nilai KUM 300, maka yang saya dapatkan pertama itu adalah lektor kepala sebagai ini dulu yang 200 dulu. Nah, kemudian di dua tahun berikutnya itu saya tidak perlu harus mengurus berkas lagi, hanya sebagai pengakuan angka kredit. Itu semacam itu contohnya. Nah, begitupun dengan status-status jabatan fungsional yang lain gitu. Kalau misalnya kalau saya lebih gampangnya menyebutnya adalah loncat kum ya. Kalau saya lebih gampangnya menyebutnya loncat kum. Itu karena saya juga dapat ilmunya juga dari ketika saya mengajukan ke LL Dikti waktu itu. Jadi dia menyebutnya juga loncat kum. Jadi istilah itu lahir bukan dari saya gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kriteria pengajuan pangkat atau jabatan dosen, kalau yang stagnan itu kriterianya adalah guru besar yang memiliki angka kredit 1050 sebagai pembina utama 4E. Kemudian baru mendapatkan PAK atau jabatan dosen juga dalam proses naik jabatan atau naik pangkat ataupun golongan. Itu kalau yang kriteria yang stagnan. Kalau untuk yang kriteria yang naik jabatan, yang pertama itu dia memiliki persyaratan khusus dan syarat tambahan. Ini yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya ketika berkomentar di YouTube saya, dia menanyakan bahwa kenapa sih harus ada syarat tambahan. Nah, kalau bertanya bahwa kenapa harus ada syarat tambahan, bukan bertanyanya kepada saya gitu, tapi tanyanya kepada pembuat kebijakan gitu. Karena seperti yang ini ya, seperti yang diketahui, contoh kecilnya adalah nanti saya akan sisipkan dengan hubungannya nanti ke jabatan fungsional itu. Contoh kecilnya adalah ketika kita dalam proses pembuatan berkas BKD gitu ya, laporan akhir gitu. Kan di situ di PO BKD itu disebutkan bahwa bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala itu kan minimal dia harus punya publikasi untuk pengakuan 3 tahun kewajiban khususnya itu kan Sinta 2 ya. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita untuk mau mengajukan jabatan fungsional ke yang lebih tinggi, contoh kecilnya adalah dia ini lektor tapi S2.
pendidikan terakhirnya S2, mau ke lektor kepala, maka syarat tambahannya itu adalah dia harus memiliki jurnal internasional sebagai nama pertama. Nah, gitu. Nah, begitupun dengan itu berbeda lagi case-nya kalau kita mau menuju ke guru besar. Kalau ke guru besar, ya kita berangkatnya dari mana dulu nih? Apakah dari lektor atau lektor kepala? Kalau dari lektor maka dibutuhkan minimal 4 itu syarat tambahannya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Tapi dengan status bahwa kita sudah berpendidikan S3. Tetapi kalau yang lektor kepala itu yang dibutuhkan 2. Nah, kembali lagi ke pertanyaan bahwa kenapa harus ada syarat tambahan. Nah, itu ditanyakan sama yang pembuat kebijakan gitu, karena memang aturannya sudah semacam itu. Jadi kalau saya bertanya kepada mereka-mereka yang menyusun PAK ataupun yang sebagai asesor PAK itu juga apa, terutama yang saya tanyakan kehidupan setelah menjadi seorang profesor itu jauh lebih berat dibandingkan tidak menjadi seorang profesor, karena tuntutannya itu lebih tinggi gitu dibandingkan yang tidak menjadi profesor. Kemudian naik jabatan kriterianya itu yang berikutnya itu adalah cukup angka kredit atau khusus di bidang penelitiannya ya. Jadi tidak menghitung yang bidang pendidikan, bidang pengabdian dan juga bidang penunjang. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang naik pangkat atau golongan yang kriterianya seperti apa? Yang pertama itu tidak memiliki syarat khusus dan syarat tambahan. Ya, kalau untuk yang naik pangkat atau golongan berbeda dengan naik jabatan ya. Kemudian cukup angka kredit sampai pada batas ini ya ditentukan. Mohon maaf ada salah typo ini. Kemudian untuk pengakuan angka kredit, kriterianya itu adalah dia juga tidak memiliki syarat khusus dan tidak cukup angka kredit sampai pada batas yang telah ditentukan. Jadi mau punya poin berapapun ya silakan diajukan aja gitu. Karena khusus untuk yang bidang 2 itu kita bisa saving gitu ya. Jadi tetapi ini ya khusus untuk yang pertama kali. Khusus untuk yang pertama kali itu tidak ada saving. Pengajuan pertama kali. Jadi kalau untuk yang pertama kali, berapapun jumlah publikasi yang Anda hasilkan, tetap yang dihitung itu adalah cuma satu, gitu. Itu yang nggak enaknya begitu ya, kalau untuk yang pertama. Tetapi untuk yang berikutnya itu kita bisa saving untuk yang khusus bidang 2. Sedangkan bidang 1, bidang 3, dan bidang 4 itu kita tidak bisa saving itu. Macam itu. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mengajukan jabatan fungsional, ya jangan terlalu push juga di bidang penelitian gitu ya. Jangan terlalu push di bidang penelitian karena kalau untuk yang pertama kali ya tetap satu yang yang diakui gitu, tidak bisa untuk yang banyak gitu. Karena kebetulan saya punya pengalaman di situ waktu pertama kali saya mengajukan jabatan fungsional, waktu itu saya punya 3 paper, salah satunya adalah jurnal internasional. Harapan saya pikir karena itu bisa saving gitu kan, saving. Ternyata iya enggak gitu. Tuh jadi ya udahlah ya, diikhlaskan aja gitu. Yang untuk yang terutama yang jurnal internasional mau bagaimana lagi ya gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana penjelasan kalau pengajuan pangkat atau jabatan fungsional bagi yang stagnan ya. Yang stagnan tadi, yang pertama, bagaimana jika pada sampai tanggal 30 Juni 2023 ini sudah berlalu ya, belum lolos naik jabatan. Karena waktu itu kan masih ada hebohnya Permenpan RBD ya. Kemudian masih ada juga beberapa perbaikan terkait dengan akan dialihkan gitu kan, peralihan pengajuan jabatan fungsional. Nah, jadi akan mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan sebatas angka kredit yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu yang waktu itu ya, dan saya harap ini sudah keluar semuanya ya. Itu hanya sebatas angka kredit yang dimiliki yang akan diakui. Jadi ya apakah ada saving? Kalau ini ya ada saving, tapi kita tidak bisa misalnya sampai yang seperti yang kita inginkan. Itu sudah memang keputusannya semacam itu. Kemudian
Bagaimana jika sampai 30 Juni 2023 itu belum lolos naik pangkat atau golongan? Jadi akan mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan yang lebih rendah dari yang diusulkan. Misalnya ini, dari 400 mau ke 700. Karena kurang, maka hanya akan mendapatkan yang 550. Nah, ini sudah ini ya, sudah kriterianya sudah memang semacam itu. Jadi eh, pengalaman saya dulu kalau saya mau menembak misalnya yang 700 itu, ya udah saya tunda dulu ini, tunda kenaikan jabatan fungsional saya. Karena saya mau mengejarnya yang 700. Kenapa? Karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya juga yang sebelumnya, enakan loncat daripada yang setiap setiap misalnya 2 tahun, kalau misalnya kita rutin ya, setiap 2 tahun mengajukan karena itu pemberkasannya lama gitu. Jadi mending saya lama di awal, tetapi 2 tahun berikutnya itu tinggal penyetaraan aja. Itu kalau saya semacam itu. Nah, kalau Bapak Ibu lebih sukanya misalnya setiap 2 tahun mau ngurus ya silakan gitu. Kemudian kalau tidak mencapai itu maka akan mendapatkan pengakuan angka kredit gitu tadi. Nah, untuk penjelasan yang naik jabatan ya sesuai dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, ini yang saya mencoba untuk merangkum ya biar nanti memudahkan teman-teman yang mau terutama yang dosen-dosen muda, dosen-dosen senior juga perlu tahu ini kira-kira bagaimana kita bisa memprediksi kalau kita punya sekian gitu berapa yang dibutuhkan. Nah, ini yang sudah saya coba rangkumkan. Jadi mulai dari lektor mau ke lektor kepala ya dengan status pendidikannya itu adalah S2 ya. Jadi yang bersangkutan itu adalah dia S2 tapi jabatan fungsionalnya adalah lektor. Maka yang dibutuhkan itu adalah jurnal internasional, ya minimal satu. Tetapi dia sebagai harus penulis utama, ya. Tentunya jurnal internasionalnya itu adalah dia harus terindeks Scopus ataupun WOS dan tidak melihat dari SGR-nya, ya, gitu, ataupun ketentuan yang lain, gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya mudah ya, karena yang dibutuhkan jurnal internasional ya, jurnal internasional terindeks Scopus gitu ataupun WOS gitu. Karena ada yang jurnal internasional yang hanya dia terindeks Scopus, ada juga yang hanya cuma terindeks WOS, Web of Science ya, ataupun dua-duanya gitu. Nah, lalu bagaimana kalau lektor mau ke lektor kepala tapi pendidikan terakhirnya itu adalah S3? Maka yang dibutuhkan itu adalah minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 ya. Jadi tidak harus jurnal internasional. Itu yang minimalnya gitu ya. Minimalnya. Kalau dia punya jurnal internasional ya bagus gitu ya. Macam itu. Oh iya, ada juga yang bertanya bahwa apakah publikasi yang dihasilkan selama sekolah itu bisa diakui? Jawabannya bisa. Gitu. Jadi berapapun jumlah publikasi yang Bapak Ibu hasilkan selama sekolah S3 ya, itu bisa diakui. Dari mana pernyataan itu? Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya Kemendikbudristek yang khusus untuk jabatan fungsional, kemudian kalau nggak salah di menu tanya jawab gitu, di situ ada semua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, dan itu juga sudah pernah dijelaskan waktu sosialisasi BKD ya, PO BKD terbaru itu yang akhirnya perubahan aturan gitu. Itu juga sudah dijelaskan dan juga kalau misalnya mau lebih jelas, kalau berbicara tentang aturannya di mana, saya tidak bisa menunjukkan aturan, tetapi di websitenya Kemendikbudristek itu ada pernyataan itu. Jadi berapapun jumlah itu sebagai bentuk ini ya, sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa S3 yang berhasil publikasi itu ya udah dihargai gitu loh, gitu. Ya itu jadi nggak Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau publikasi selama sekolah itu tidak diakui, bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Kemudian untuk yang angka kredit 200 mau ke 400, berarti kan butuh 200 nih. Maka khusus untuk angka kredit penelitiannya itu adalah minimal 80. Tapi jangan dipaskan gitu Bapak Ibu ya. Karena seringkali PAK
asesor PAK itu mengurangi angka kredit kita. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya alasan kenapa asesor itu mengurangi jumlah angka kredit yang sudah kita kumpulkan. Akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian kalau kita ini berangkat dari angka kredit 300 mau ke 400. Butuhnya kan cuma 100 kredit poin nih. 100 kredit poin itu maksudnya keseluruhan dari ke Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, tetapi yang difokuskan itu adalah yang bagian penelitian. Nah, berapa yang dibutuhkan kalau yang bagian penelitian? Maka itu adalah 40 angka kredit penelitian. Sekali lagi saya jelaskan, jangan dipaskan. Ya, kalau pengalaman saya, meskipun saya lebih-lebihkan juga masih dikurangi, bahkan tidak memenuhi juga, akhirnya saya harus menunggu dan mempublish beberapa paper saya lagi. Saya itu biasanya 2-3 kali lipat dari ini, pengalaman saya 3 kali lipat. Jadi kalau 40 yang saya butuhkan, ini contoh ya, maka saya butuhnya, misalnya saya lebihkan menjadi 120 gitu. Kenapa demikian? Saya punya pengalaman, salah satu jurnal internasional bereputasi saya itu dinilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan jurnal nasional Sinta 4. Gitu, bayangkan. Itu sampai saya waktu itu protes, dan saya baru tahu ternyata juga saya juga tidak tahu siapa yang mengasesori saya waktu itu, gitu. Dan itu saya protes kenapa jurnal internasional saya yang bereputasi, yang terindeks Scopus dan Web of Science, malah justru jauh dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jurnal nasional Sinta 4. Itu kan konyol, gitu. Tapi protes saya itu tidak berarti apa-apa, karena ya udah sudah final nilai itu. Saya bilang, mungkin ada yang salah kali yang mengoreksi angka kredit saya waktu itu. Nah, kemudian lektor kepala mau ke guru besar. Nah, kalau lektor kepala ke guru besar dengan ijazah itu, ijazah S3 ya, jadi kita lulus S3 itu minimal ya, tapi di dalam aturan saya pernah menemukan itu 2 tahun kita sudah, setelah lulus ya, 2 tahun sudah kita bisa ajukan sebenarnya, tetapi dengan persyaratan tertentu. Nanti saya coba saya carikan aturan itu. Nah, kalau yang 3 tahun, kita minimal 3 tahun setelah lulus, maka dibutuhkan satu jurnal internasional bereputasi. Ya Bapak Ibu ya, kita berangkatnya dari lektor kepala ya, bukan lektor ya. Kalau yang lektor itu butuhnya 4. Jadi seperti yang di bawah nanti. Ya, satu jurnal internasional bereputasi, minimal Q4 ya. Kemudian SGR-nya ini disesuaikan sebenarnya. Disesuaikan. Artinya kenapa disesuaikan? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Disesuaikan dengan keilmuannya gitu. Tetapi di sini adalah yang umum itu disebutkan SGR-nya itu 0,15. Kalau yang Q3 itu lebih dari 0,1 dan ketentuan lainnya gitu. Kemudian kalau yang lektor kepala ke guru besar dengan ijazah kurang dari 3 tahun, maka jurnal internasional bereputasinya 2 ya. Dan untuk yang angka kredit yang 400 mau ke 850 itu kan berarti kurangnya kan 450 ya secara keseluruhan, maka khusus untuk angka kredit penelitiannya itu yang dibutuhkan 202,5 itu yang dibutuhkan. Kalau yang kita mau berangkat dari 550 ke 850, maka kurangnya itu 300 untuk secara keseluruhan. Khusus untuk angka kredit penelitian itu adalah 135 angka kredit penelitian. Nah, setelah kalau yang 700, angka kredit 700 mau ke 850, maka yang dibutuhkan itu hanya cuma 67,5 khusus untuk yang penelitian. Nah, bagaimana kalau yang lektor ke guru besar? Nah, kalau lektor ke guru besar itu disebut dengan loncat. Ya, loncat, di mana bagi teman-teman yang punya jabatan fungsional lektor mau ke guru besar, maka dibutuhkan 4 jurnal nasional bereputasi, ya ini yang saya sebutkan tadi ya, dengan SGR bahwa kalau yang humaniora itu adalah dibutuhkan minimal 0,2, kemudian yang sosial 0,4, sains yang 0,5. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berada di golongan sains,
kemudian punya jurnal internasional 4, ya, tetapi nilai SGR-nya itu kurang dari 0,5, ya tidak bisa, gitu. Tidak bisa diajukan. Dan itu nanti akan saya jelaskan di bagian permasalahan yang seringkali terjadi di dalam pemeriksaan angka kredit. Gitu. Ada kalanya para asesor angka kredit itu kurang memahami nilai SGR yang terbit pada waktu itu. Karena kan contoh kecilnya ya, Bapak Ibu terbit publish di tahun 2023 ini. Kemudian 3 tahun berikutnya, Bapak Ibu baru mengajukan. Nah, dalam 3 tahun ini, yang tadinya nilai SGR Bapak Ibu tadi itu 0,4 misalnya, ya. Ini kita berbicara yang bidang sains. 3 tahun berikutnya itu dia naik nilai SGR-nya, naik menjadi 0,6 gitu. Nah, para asesor itu sebenarnya harus jeli ya untuk melihat bahwa ini bukan 0,6, tapi yang terbit sebelumnya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Jadi ini yang juga Bapak Ibu harus perhatikan, terutama untuk syarat tambahan bagi teman-teman yang mau dari lektor ke guru besar itu yang diperhatikan ini nilai SGR-nya untuk mempublish. Tapi kalau hanya cuma oke, untuk pemenuhan jumlah kredit poin aja lah, nggak usah dijadikan sebagai syarat tambahan, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau yang angka kredit dari 300 ke 850 itu kan kurangnya 550 nih, butuhnya 550. Maka khusus untuk penelitian itu 247,5. Dan kalau yang dari 200 ke 850 itu adalah 292,5 angka kredit khusus untuk penelitian. Nah, kalau untuk yang naik pangkat dan golongan, ini yang kriterianya itu penjelasannya itu adalah yang menjadi patokannya adalah angka kredit penelitian, ya, tidak memandang angka kredit di bidang 1, 3, dan 4. Sedangkan yang lain itu menyesuaikan. Jadi kalau lektor 200 ke 300 itu butuh angka kredit poinnya itu 35%, yaitu 35 angka kredit. Kalau yang lektor kepala ke 400 ke 550 itu adalah yang 60 angka kredit penelitian, yaitu 40%-nya. Sedangkan yang lektor kepala 400 ke 700 itu kan 300 ya. Jadi 120 angka kredit penelitiannya. Dan lektor kepala yang 550 ke 700 itu 60 angka kredit penelitian dan seterusnya semacam itu. Jadi ini saya coba merangkum untuk memudahkan Bapak Ibu itu kalau punya kredit poin sekian itu mau menuju ke sekian itu butuh kredit poinnya berapa gitu. Jadi ini untuk memudahkan Bapak Ibu. Kemudian penjelasan untuk pengakuan angka kreditnya, jadi tidak cukup angka kredit, di mana jika angka kredit penelitian dosen itu tidak mencukupi di bawah ini, maka status pengajuan ke pengakuan angka kredit itu sebagai berikut. Contohnya misalnya, dari lektor 200 mau ke 300, maka angka kredit penelitiannya itu kurang 35%. Ya. Jadi, itu tidak mencukupi, gitu. Jadi tidak boleh kurang dari 35% gitu. Berikutnya pun semacam itu ya, dari 400 ke 500 itu tidak boleh kurang dari 60. Kemudian tidak boleh kurang dari 120, 60 dan seterusnya semacam itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbicara tentang pengakuan angka kredit, ya setelah kita mendapatkan angka kredit ini ya, maka untuk pengakuannya ya tidak boleh kurang dari itu. Semacam itu. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip dasar penilaian di bidang penelitian? Nah, prinsip dasarnya itu adalah yang pertama, jurnal yang Bapak Ibu publish itu linknya dapat diakses oleh si asesor angka kredit. Asesor angka kredit ya. Kemudian artikel sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang penugasan. Ini yang masih menjadi apa? Menurut saya ini ya, masih menjadi sesuatu hal yang banyak diperbincangkan gitu. Padahal kalau kita berbicara penelitian yang interdisipliner itu sebenarnya yang paling banyak diminati gitu. Tapi kita itu masih kayak seperti dipeta-petakan gitu ya. Udah sesuai dengan bidang pendidikannya gitu.
Artikel di jurnal tidak sama dengan yang di buku. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih punya buku, punya artikel internasional, itu tidak boleh sama gitu. Ya. Kemudian ada artikel yang belum pernah diajukan untuk menaikkan jabatan fungsional. Nah ini kalau Bapak Ibu punya artikel yang belum pernah diajukan ke jabatan fungsional, maka bisa diajukan. Contohnya seperti apa? Misalnya, pada pengajuan sebelumnya, Bapak Ibu itu juga punya artikel yang pada waktu itu mungkin masih proses review kah atau proses revisi gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, pengajuan jabatan fungsional Bapak Ibu itu turun nih SK-nya. Nah, jurnal ini juga mungkin turun atau mungkin beberapa bulan kemudian juga terbit gitu. Nah, kan ini belum diajukan di pengajuan sebelumnya. Maka untuk di pengajuan berikutnya itu paper yang baru terbit yang bersamaan dengan turunnya SK jabatan fungsional terbaru itu bisa diajukan macam itu. Kemudian pengecekan artikel pada jurnal langsung untuk mengetahui validitasnya. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajukan itu perhatikan lagi tentang validitas dari artikel yang akan diajukan. Besar angka kredit disesuaikan dengan posisi penulis, baik itu penulis pertama, kedua, dan seterusnya, ataupun penulis koresponden. Nanti saya juga akan jelaskan di slide berikutnya ya, sebagaimana sebenarnya posisi dari penulis ini. Kemudian perhatikan status jurnal, dia terindeks mana, apakah terindeks nasional terakreditasi, jurnal internasional, ataupun jurnal internasional bereputasi. Ini juga yang banyak ditanyakan. Pak, saya itu sebelumnya punya jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan itu belum pernah saya ajukan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pada saat saya mau mengajukan pengajuan jabatan fungsional, ternyata jurnal tersebut nilai Sintanya turun gitu. Nah, itu bagaimana? Saya bilang bahwa itu merupakan suatu kerugian ya buat si penulis, tetapi kalau mau mempertahankan bahwa itu adalah Sinta 2, minta SK ininya, lampirkan dengan SK akreditasi pada waktu itu, gitu. Karena ya lumayan kan nilainya dibandingkan dengan yang turun, misalnya dia turunnya ke Sinta 3 gitu. Nah itu minta dengan dilampirkan SK tersebut, gitu. Karena pada waktu dia terbit papernya itu adalah paper yang memang terbitnya pada waktu itu dia posisinya masih Sinta 2, bukan misalnya turun gitu. Kemudian besaran angka kredit penelitian ini sebagai berikut ya. Next slide. Nah ini penjelasan nilai maksimal di bidang penelitian berdasarkan angka kredit. Kalau Bapak Ibu punya misalnya ini melakukan presentasi internasional ya tanpa proceeding atau poster nasional ya, itu nilainya maksimalnya 5. Ya, kemudian kalau jurnal nasional dengan ISSN ya tidak terakreditasi, kemudian proceeding nasional, mengedit atau menyunting buku, book chapter nasional dan poster internasional itu nilainya 10. Ya. Kemudian kalau yang jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ, nasional terakreditasi Sinta 5 dan 6, kemudian ada juga proceeding internasional, HKI yang bernovelty, kemudian penerjemah buku ataupun book chapter internasional nilainya 15. Nah ini yang saya sedikit agak merasa apa ya, kenapa kok book chapter internasional hanya cuma dinilainya 15 gitu, padahal itu jauh lebih rumit dibandingkan yang jurnal nasional Sinta 3 dan 4 gitu. Nah ini mungkin bagi pembuat kebijakan ini harus dirubah lah. Maksa book chapter internasional nilainya cuma 15, minimal dia harus setara lah dengan jurnal internasional bereputasi gitu. Karena rata-rata kalau yang book chapter internasional itu dia penerbitnya adalah penerbit-penerbit ternama dan itu masuk di database Scopus, masuk database Web of Science, nah gitu. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya itu kalau jurnal yang berbahasa Inggris atau berbahasa resmi PBB ya, yang terindeks pada DOAJ, kemudian ada jurnal internasional yang bukan kategori Scopus dan WOS, ya artinya dia hanya cuma jurnal internasional aja.
seperti terindeks Prequest, EBSCO, kemudian Copernicus, termasuk Scopus yang discontinue. Ya, jurnal terakreditasi peringkat 3 dan 4 dan Sinta itu ada, dan juga buku monograf ya, itu nilainya 20. Kemudian kalau yang Sinta 1 dan 2 dan juga Proceeding Internasional Scopus itu nilainya 25. Kemudian jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS tetapi tidak ada dampak impact faktornya itu adalah 30 dan berikutnya ya. Jurnal internasional bereputasi memiliki berfaktor dampak ya atau IF gitu ya, impact factor, dan buku referensi itu nilainya 40. Dan juga paten ya, paten baik itu paten nasional, industri, kemudian bisa diakui 4 negara di industri dan internasional itu nilainya tergantung dari patennya tersebut ya. Jadi ada yang 30, 40, 50 sampai 60. Kemudian kalau yang berdasarkan jurnal nasional, ya, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara garis besar di sana tadi. Yang nasional Sinta 1 dan 2 itu 25, 3 dan 4 20, 5 dan 6 itu 15, jurnal nasional saja itu 15, kemudian jurnal nasional itu adalah 10. Kemudian kalau yang jurnal internasional juga sudah dijelaskan tadi ya, di mana yang jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus WOS itu nilainya yang paling tinggi 40 ya. Juga kalau Presiding itu yang nilai tertingginya itu adalah 30, tentunya yang Scopus dan juga memiliki impact factor ya, terutama yang Proceeding Bapak Ibu kalau mengikuti seminar internasional itu ya. Kalau buku ini, buku referensi yang paling tinggi nilainya, buku monograf, saya juga pernah menjelaskan ya Bapak Ibu, daripada bikin susah-susah bikin ini, kalau mau nilainya lebih tinggi, bikin aja buku referensi yang halamannya sampai 200 gitu. Itu bisa 40 bisa 40 kredit poinnya. Kemudian ada penerjemah buku ya 15 dan juga mengedit atau menyunting buku. Nah, penerjemah buku ini dari mana? Penerjemah buku itu Bapak Ibu misalnya menerjemahkan buku apa gitu, itu jadi dilampirkan dengan buku yang aslinya gitu ya. Artinya buku sumbernya. Nah, itu yang ini. Karena banyak yang buku-buku internasional itu yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kalau paten ini tadi ya, kalau yang HKI 14, kemudian paten nasional 30, paten digunakan untuk industri 40, yang diakui 4 negara 50, dan digunakan untuk industri internasional 60. Ini yang menjadi pertanyaan saya itu adalah seperti ini. Rata-rata buku kita itu kan di HKI kan ya. Jadi kalau kita punya buku yang sudah diakui di sini, buku referensi ataupun buku monograf apalah itu ya, itu kan diakui misalnya 40 nih. Kita punya juga di HKI ini buku. Apakah juga kita akan mendapatkan 14? Itu yang belum dijawab oleh para asesor PAK. Nah, kemudian kalau poster, itu adalah poster internasional 10, poster nasional 5, dan kalau yang presentasi, ya tanpa proceeding 5, dan presentasi tanpa proceeding itu 3. Nah, pembagian angka kredit pada tim, nah ini tadi yang sudah saya bilang bahwa ada pembagian angka kreditnya, mulai dari penulis tunggal itu adalah 100, artinya tidak ada embel-embel dengan yang lain, jadi diakuinya semuanya adalah miliknya gitu. Kemudian penulis berdua, penulis pertama itu adalah dia sebagai penulis koresponden gitu ya, dan juga sedangkan penulis yang keduanya itu adalah 40%. Jadi kalau yang penulis pertama dan juga bertindak sebagai koresponden, itu dia mendapatkan 60%. Nanti tinggal dikalikan aja dengan nilai kredit poinnya berapa. Sedangkan kalau dia penulis pertama dan penulis keduanya itu sebagai penulis koresponden, maka dibagi 2, 50-50. Dan berikutnya, kalau yang bertiga semacam itu. Nah, kalau yang lebih banyak bagaimana? Ya tetap kalau yang penulis pertama itu adalah 60, kalau dia juga bertindak sebagai koresponden, sedangkan penulis yang lain mau bersepuluh, mau berapa, nah itu tinggal dibagi, 40 dibagi berapa orang tuh, semacam itu. Nah, masalah lain yang sering terjadi, ini masalah lain yang sering terjadi ya di para asesor BKD,
Buku monograf kadang dinilai sebagai buku referensi. Beda ya Bapak Ibu ya, buku monograf dengan buku referensi itu. Ya, buku monograf itu lebih kepada kumpulan riset-riset kita gitu, yang satu bidang gitu. Sedangkan kalau buku teks dan atau daras ya digunakan untuk kredit penelitian. Itu juga beda karena kalau buku teks itu ada kalanya mereka menilainya di bidang satu gitu ya, sama dengan buku ajar gitu. Kemudian 1 tahun lebih dari satu buku, artinya dia mempublish itu lebih dari satu buku dalam 1 tahun. Sebenarnya ini tidak masalah ya. Kalau misalnya dosennya produktif, why not gitu. Gitu. Kemudian terlalu maksimal menilai angka kredit karya ilmiah. Ini yang nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Emangnya masalah kalau misalnya kita itu menilai angka kredit seseorang itu full gitu. Atau itu karena juga melalui proses yang panjang ya, mulai dari kita menulis, kemudian direview, ya, direview beberapa kali, kemudian kita harus merevisi semacam itu. Nah itu juga yang sering ditanyakan juga dosen-dosen yang lain, kenapa sih angka kredit kita harus dikurangi? Kemudian URL tidak bisa dibuka, ya ketika kita sudah publish, URL nge-link pada karya orang lain. Ini juga yang sering kali terjadi. Repository bermasalah. Repository bermasalah itu artinya ketika kita punya publikasi nih, artinya punya seminar internasional atau seminar nasional yang tidak punya versi online-nya, maka tiap kampus itu punya yang namanya wadah untuk repository. Nah, repository ini yang kemudian linknya itu kita cantolkan ke angka kredit kita. Kemudian tidak melihat tahun coverage jurnal terindeks. Ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi di tengah-tengah video ya, yang tadinya dia misalnya pada waktu itu Sinta 2, kemudian turun menjadi Sinta 3 gitu. Itu yang harus diperhatikan. Ini kesepakatan Kemendikbudristek dan BKN pada rapat 30 Maret 2023 ini sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Ini merupakan kesepakatan dengan Permenpan RB. Nah ini sebagai informasi tambahan juga ada yang menyebutkan bahwa dalam proses diterbitkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu proses untuk menjadi menjadi profesor itu sangat panjang gitu. Nah, saya tidak menemukan suatu bukan menemukan suatu masalah, tapi saya belum pernah mengklarifikasi kepada teman-teman dosen yang sudah profesor itu ketika Permenpan ini diterbitkan. Tetapi kalau kita melihat dari peta ini, itu memang butuh waktu yang panjang ya untuk kita bisa menjadi seorang guru besar dengan nilai yang paling minimum. Nah ini landasan hukumnya terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian prinsip-prinsip penilaiannya ini yang dipegang teguh oleh para asesor PAK, mulai dari prinsip adil, objektif, akuntabel, transparan. Saya kira kalau transparan enggak. Karena pengalaman saya sampai mencari tahu yang kasus saya kenapa jurnal internasional saya dinilai rendah itu tidak juga dia ada ditemukan titik temu gitu ya. Otonom dan penjaminan mutu. Ya saya nggak tahu kalau yang kasus yang lain ya, kasus dosen-dosen yang lain, tapi yang saya rasakan semacam itu. Itu yang mungkin beda kasus dengan yang lain. Kemudian apa sebenarnya tujuan dan manfaat kita itu mengajukan jabatan fungsional. Jadi ada tujuannya itu memberikan pedoman pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit, baik itu kepada perguruan tinggi negeri, LL-Dikti maupun perguruan tinggi yang di luar dari itu. Kemudian menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen, dan memberikan dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Ristek Dikti Kemendikbudristek dalam penetapan angka kredit dosen. Manfaatnya itu adalah itu bisa memudahkan pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan pengakuan hasil penilaian angka kredit secara tepat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Juga menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penelitian angka kredit di PTN, LL-Dikti, dan PTKL. Dan menjadi dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Dikti, Ristek Kemendikbud, dan penetapan angka kredit dosen.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Lumayan panjang ya, hampir mau 1 jam. Penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen yang mau mengajukan kenaikan pangkat. Perhatikan lagi kredit poinnya. Semoga pengajuan angka kreditnya dimudahkan. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.